gimana, SK Bang? dicabut, terus saya Ah, saya sudah daftar, sudah bisa daftar, tidak diverifikasi, diganjel memang. ya akhirnya kan Saya tahu, waktu di Pekanbaru nggak bisa masuk abang saya kan? tahu siapa ini di dalam-dalamnya yang terlibat karena adalah orang-orang Mm-mm. di situ yang kemudian memberikan Kang Bro, informasi. sedikit gambaran dong Kang Jelas. Bro, kalau menurut Kang Bro, dengan munculnya KDK pertama dan KDK 2 yang waktunya hanya kurang lebih sebulan, 23 Februari, yang KDK pertama, KDK kedua 24 Maret. Kalau dari kacamata Kang Bro, apakah anggota Pengda? Ya, KDK 2 itu yang pertama kan 038, Ah, yang kedua itu ya, 043 kalau nggak salah, ya, ya, 24 Maret. 0043 betul. Ya, 043 sama-sama itu di tahun 2022. Ya, Nah, itu kan waktu itu si PP itu kan ini koplaknya lagi. Dia itu kan mengundurkan waktu agenda Kongres. ya, Ya, mm, yang mestinya di akhir 22 Mei itu mm, sesuai jadwal sesuai mm, Makassar mm, kan. mm. Yang di Makassar kan tanggal 1 Mei itu Ya, kan. pelantikan. 30 sampai nah Ah, 1 Mei. Berarti 2 mm, Mei kan habis tuh betul. mestinya. Mm. Nah, kemudian kan diundur bukan bulan Desember langsung. Waktu itu bulan apa? November apa terus November ya, diundur. November Ya, Desember ya. November apa Oktober lah, antara Mm, mm. November Oktober Nah, saya agak sedikit pertanyaan lupa. saya, bisa nggak mengundurkan waktu kongres itu melalui KDK? Yang kedua loh ini. Sebentar. Enggak, yang pertama saja sudah carut marut, sudah enggak karu-karuan itu. Yang ketika belum ditetapkan tanggalnya dia mengundurkan waktu itu sudah enggak benar kan. Oke. Itu kan enggak benar. Mm-mm. Kemudian diundur lagi KDK lagi yang tanggal 24 Maret yang kamu sebutkan tadi. Mm-mm. 24 Maret itu kan suratnya itu kalau nggak salah yang 043. Ya, kalau nggak salah isinya juga Nah, selambat-lambatnya Desember, Bang. ya, yang pertama kan harusnya waktu itu hasilnya itu ada sebelum itu tuh ada bukan KDK tapi surat dari ini dari apa waktu itu aku ikut Yomo itu Oh, Oktober oke. apa November gitu terus diundur lagi dengan KDK itu. Oh, gitu. Oh, lewat Zoom didiskusikan dengan Pengwil, para Pengwil bulan November. Ya intinya waktu itu enggak Desember itu sudah November. mundur lagi. November gitu ya, awal atau September. Ya, pokoknya waktu itu kalau nggak salah Oktober apa November. Oke. Kemudian mundur lagi Desember itu udah yang ketiga salah kalau kamu sebut kedua. Itu yang Hmm. ketiga. Berarti tadi Bang, bisa nggak sih kalau memundurkan waktu pelaksanaan Ya nggak kongres? bisa, nggak bisa. Itu kan namanya kesalahan bilang. Itu namanya dia menggunakan adik KDK itu sebagai politisasi. Seharusnya pakai apa? Ya seharusnya dilaksanakan. Kenapa nggak dilaksanakan waktu itu? Kan ada sebabnya. Seharusnya dilaksanakan. Kalau Oke. nggak dilaksanakan seharusnya waktu Juni itu Mm-mm. dia itu harusnya ngangkat PLT atau PLH sesuai pasal 39. Kamu baca pasal Oh, 39. sebentar. Kamu baca kalau tidak bisa menjalankan jabatannya karena 39. berhalangan. Lah kan harus ada kan dulu Izin. kan saya tafsirkan Izin de izin jure. Bang WH. Ya, Saya baca dulu ya. de jure de facto kan. Ya. Saya baca dulu ya. Paragraf 1 pengurus pusat. Pasal 38 kalau nggak salah pengurus Enggak pusat. 39. Oh, 39. Oke. 38 itu bertempat tinggal, Oke. bertempat tinggal, berkedudukan. Berkedudukan. Ya. Pasal 39 ayat 10 aja. Dua apa berapa ya? Ayat 10 eh ya, 10. bukan ayat 5. Sorry. Ayat 5. Eh, Pasal pasal 39 ayat 5. yang berhalangan tuh, yang berhalangan. Ya. Coba kamu ya. Ayat berapa itu? Pasal 5. Pasal Enggak, 39 39. pasal 39 ayat 5. Apabila karena sebab Oke. apapun ketua umum pengurus pusat tidak dapat menjalankan jabatan Nah, sampai sebentar. Karena sebab apapun itu kan ada de facto, ada de jure. De Ya. facto itu yang berkaitan dengan fisik. Masa jabatan masih, fisiknya karena misalnya stroke atau berhalangan tetap Mm-mm. atau mati gitu Mm-mm. kan.
Nah, itu kan harus PLT karena atau PLH. Mm-mm. Wakilnya yang mewakili. Nah, itu kalau yang coba kamu baca lagi yang kedua adalah de jure yang tadi de facto yang saya Oke. jelaskan. Mm-mm. Dan yang kedua de jure. Lanjut, saya lanjutin ya. Tidak dapat melaksanakan toh itu. Iya, iya. Saya lanjutin. Tidak dapat melaksanakan toh kalimatnya itu loh. Ya, sebentar. Apabila karena sebab apapun Ketua Umum Pengurus Pusat tidak dapat menjalankan jabatan sampai akhir Ya, masa jabatannya. tidak dapat menjalankan sampai akhir jabatannya. Ya. Ya, kalau itu dia masih menjabat, berarti secara de Fakto. facto. Lanjut. Di antaranya Nah, gini sebentar. Saya jelasin supaya nanti orang itu nggak salah. Oke, siap. Maksud dari akhir jabatan itu kan di pasal 16 sudah tahu Ya, kan. pasal 16. Berapa tahun? 3 tahun. Yang ayat 10, angka 10. Huruf C. Pasal 16 ayat 10 huruf C, kalau tidak salah Ketua Umum dipilih dan ditetapkan oleh Kongres untuk masa jabatan 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun. 3 tahun Dan kan. dapat dipilih Nah, kalau kembali. ini kan sudah melampaui. Kalau tanggal 2 Mei kan melampaui. Iya. Betul. Itu artinya dia tidak dapat menjalankan jabatannya karena posisi dimisioner kan. Non aktif. Cuman di pasal 19 dimisioner itu yang dimaksud adalah saat menyerahkan kepada presidium itu LPJ. LPJ. Oke. Nah, berarti kekosongan dimisioner kekosongan itu kan perlu ada PLT supaya nggak kosong. Oke. Gitu loh. Betul, betul. Sehingga Siap. de jure-nya karena tidak bisa menjalankan jabatan karena terbentur pasal 16 itu. Maka dia harus mengangkat LT atau PLH sesuai pasal 39 itu. Maka salah seorang ketua yang dipilih dari rapat pleno pengurus pusat yang di luar bertindak sebagai pejabat ketua umum. Wakil loh. Oh ya, wakil. Ya, Yo, wakil. sebagai aku aja nggak baca apa-apa loh. Sebagai pejabat ketua umum PP sampai ya pejabat selesai. ketua umum karena PLT toh itu. Iya. Iya, atau iya, PLH lah menjalankan tugas. Nah, mengapa itu setelah pasal 19, pasal 21 yang ayat 2 coba baca, pasal 21. Pasal 21. Mengapa di situ ada pilihan siapa nanti yang nanti akan melakukan apa namanya tugas pertanggungjawaban itu. Pasal Coba 21 apa pasal 2? 21. Anggaran rumah AR. Iya, ART itu tadi masih konteks itu. Yang B. Oh, Kamu baca. Oke, pasal 21 ayat 2, Kongres luar biasa hanya dapat diselenggarakan A. Oleh pengurus pusat atau B. Ya. B. 2. Kongres luar biasa hanya dapat diselenggarakan titik 2 A. Oleh pengurus pusat atau pengurus pusat demisioner setelah mendapat persetujuan. Ada kata demisioner toh? Iya. Iya, benar. Siapa? Ya itu tadi kalau dia melewati sudah berhalangan karena melewati batas, tidak dapat menjalankan batasannya karena secara de facto atau de jure. Karena itu habis masa baktinya ya. Ya itu namanya de jure. Maka kan itu terus yang B kan ada pilihan yang mempertanggungjawabkan. B. Coba baca. Nah, ketutup dah. Enggak, supaya pemirsa nanti paham, jangan dikira saya wah ini Widiantoko ini provokator. Enggak, saya itu kan dasarkan aturan. B. Atas permintaan lebih dari 2/3 bagian dari seluruh jumlah pengurus wilayah. Enggak, yang pilihan itu pengurus pusat atau pengurus pusat dimisioner itu loh. Iya. Kongres luar biasa hanya dapat diselenggarakan oleh pengurus pusat atau pengurus pusat demisioner setelah mendapat persetujuan dari rapat pleno pengurus pusat. Udah, itu. Iya. Ada demisioner. Nah, nanti itu ya agak kebolak-balik sih. Itu nanti diatur lagi di pasal 18. Pasal 18. Kita 18-nya itu dia kalau nanti misalnya kongres nih ricuh nih, ricuh atau deadlock atau apa, itu dikembalikan ke situ lagi, ke demisioner lagi. Oke.
Nah, karena pertanyaannya logikanya saja. Kalau masih dipegang ketua umum, siapa yang melaksanakan? Dimisionernya siapa? Iya, nggak ada. Makanya kan waktu KLB itu kalau saya tidak diganjel itu kalau saya kan pasti nggak mungkin bicara itu di luar konteks akademis atau nalar sehat akademis saya. Pasti walaupun seemosi apapun saya akan konsisten dengan keilmuan saya, kompetensi saya. Pasti saya akan nyarankan, kamu jangan begitu, kamu harusnya begini loh, sesuai pasal ini begini-begini. Ya, kamu harusnya angkat dulu PLT-nya. Iya, iya, Nah, iya. itu malah enjoy, malah enak dia mau mundur sampai karena situasional, misalnya dia mau mundur benar-benar dalam konteks sepanjang ada PLT, PLH itu ada diatur malah nggak melanggar. Iya, iya.